Oke, sudah mulai terekam ya. Jadi apapun terlihat. Nanti akan saya lihat siapa-siapa saja yang aktif, siapa saja yang tidak. Saya bisa nonton ulang. Oke, kita mulai dengan topik baru. Karena setiap minggu pasti kita topiknya baru, tidak pernah topik yang lama. Oke, saya tidak suka mengulang yang lama. Jadi kalau kalian ingin pengulangan, kalian bisa nonton kembali video sebelumnya. Oke, untuk materi atau topik hari ini yaitu tentang lingkungan pendidikan. Masih membahas tentang pendidikan. Saya rasa minggu lalu sudah pernah saya bahas ya lingkungan pendidikan. Hanya saja hari ini lebih detail. Apa saja ya? Ada beberapa pilar-pilar pendidikan yang akan saya bahas minggu ini. Oke, nah apa itu lingkungan pendidikan? Nah, seperti yang kalian sudah lihat di slide kalian atau di layar kalian, lingkungan pendidikan itu berupa keseluruhan faktor di luar individu, ya berarti ada individu di luarnya itulah yang merupakan lingkungannya atau yang ada di sekelilingnya, yang dimana secara signifikan mempengaruhi proses belajar dan pertumbuhan. Tentu saja ya, lingkungan tersebut sangat mempengaruhi. Karena kalian atau individu itu atau peserta didik kan ada di antara lingkungan itu. Jadi mau tidak mau pasti terpengaruh. Tergantung terpengaruhnya ke hal yang positif atau negatif. Nah, di sini untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, penting untuk memahami bahwa lingkungan ini tidak berdiri sendiri. Ya, pasti harus ada pilarnya atau yang menopang seperti itu. Jadi di sini nanti akan ada 3 bagian utama berupa pilar ya, seperti gambar yang bisa kalian lihat, ada 3 pilar. Yang pilar sama dengan tiang. Kemudian, nah di sini 3 pilar atau 3 bagian utama itu saling berinteraksi, saling eh, terkait dan juga saling menguatkan. Nah, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu adalah beberapa atau 3 bagian utama yang ada di lingkungan pendidikan. Oke, next atau selanjutnya. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan definisinya dan juga cakupan dalam lingkungan pendidikan. Ya, cakupannya apa saja sih? Nah, di sini ada definisi komprehensif dan tujuan utama. Nah, di definisi komprehensif, lingkungan pendidikan itu mencakup segala sesuatu yang ada di luar peserta didik. Kalau tadi di luar individu, di sini lebih spesifik ke peserta didik, seperti kondisi fisik, sosial, budaya. Nah, di sini hal tersebut mempengaruhi perkembangan dan proses pendidikannya. Nah, ini adalah ekosistem tempat pembelajaran terjadi. Sama seperti di hewan, ada ekosistemnya, ada tempatnya, ada lingkungannya. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi interaksi konstruktif. Jadi lingkungan itu bisa memfasilitasi, memungkinkan peserta didik untuk menyerap nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan yang dimana diperlukan untuk menjadi individu yang berkarakter dan berpotensi penuh. Berkarakter ya. Jadi setiap individu itu berkarakter, memiliki karakter masing-masing. Tidak ada yang tidak berkarakter. Seperti kalian di sini, semuanya pasti memiliki karakter yang berbeda, tidak mungkin sama. Hanya mirip, bisa jadi mirip ya. Baiknya. Oke. Saya sambil mute ya, karena beberapa orang mungkin secara tidak sadar di mute. Jangan lupa diaktifkan kameranya jika tidak ada hal penting. Oke. Kalau ada hal penting boleh misalnya ke belakang. Nah, di sini dari tadi yang saya sebutkan, lingkungan itu perlu menjadi seimbang. Jadi harus balance. Sama seperti kalian, kalau kalian bekerja dan juga berkuliah, itu harus balance. Biar tidak ada yang terbengkalai atau tidak ada yang dikorbankan. Jadi harus balance. We call it work balance. Kita biasanya bilang work balance. Oke? Dan semua harus bekerja sama lingkungan itu biar terjadi, biar harmonis,
Dan kalau sudah harmonis, pasti dampaknya bagus untuk hasil pendidikan, hasil belajar ya. Jadi mungkin nilainya lebih bagus. Terus perkembangan emosional peserta didik akan jauh lebih besar. Oke, ya, ada pertanyaan yang muncul di kepala saya. Oke. Nah, di sini kan seimbang ya. Kemudian semuanya harus harmonis. Tapi nanti akan saya bahas ya satu-satu ya. Mungkin pertanyaannya nanti aja, jangan sekarang. Oke. Nah, di sini tadi saya bilang ada tiga bagian utama yang sering disebut dengan tiga pilar utama. Seperti di gambar pilar ya, pilar atau tiang. Yang dimana di sini tujuannya untuk memahami lingkungan pendidikan yang holistik. Nah, ini bisa kalian lihat ada pilar pertama. Nah, kenapa tadi saya tidak jadi memberi pertanyaan? Karena nanti pertanyaan akan muncul di pilar pertama ini. Oke. Nah, namanya juga pilar atau tiang, pasti dia fondasi. Fondasi atau dasar yang bisa memperkuat eh, pendidikan kalian, seperti itu. Nah, di sini yang pertama, lingkungan keluarga pastinya. Karena ini adalah yang paling dekat, lingkungan ini yang paling dekat dengan kalian. Sejak kalian lahir, pasti kalian sudah berada di lingkungan keluarga. Kecuali kalau kalian misalnya tidak memiliki orang tua atau keluarga, mungkin tidak memiliki lingkungan keluarga ya, mungkin lingkungan apa itu berbeda namanya. Nah, seperti yang disampaikan di sini, itu lingkungan keluarga adalah unit sosial terkecil, namun paling fundamental, paling penting, fundamental itu. Nah, ini tempat di mana anak pertama kali belajar tentang dunia, mengembangkan emosi, dan menyerap-nyerap nilai-nilai dasar, maksudnya. Jadi di sini peran keluarga tidak dapat digantikan oleh institusi lainnya. Jadi memang dasar, jadinya kalau misalnya kalian belajarnya salah di keluarga, otomatis nanti menuju ke pilar yang lain juga akan kacau. Jadi ya di sini harus dibangun dulu pilarnya yang bagus, baru bisa menuju ke pilar berikutnya. Ya, kan ini lingkungan keluarga. Nah, di sini dibilang belajar tentang dunia. Kalau di keluarga kalian belajarnya tidak secara langsung ya, kalian belajarnya lewat meniru, melihat apa saja yang dilakukan oleh orang tua. Ya mungkin kadang-kadang orang tua kesal ya, kok anak saya begini sih, kok anak saya kasar. Tapi secara tidak sadar, kenapa anak bisa kasar? Karena anak tersebut pernah melihat orang tuanya melakukan hal kasar, sehingga dia mengikuti pola kasar itu, diikuti, terus diimitasi pastinya, tapi mereka tidak tahu bahwa itu hal yang tidak baik karena mereka sudah melihat, oh ibu bisa kasar, oh ayah kasar, jadinya saya wajar dong kasar begitu, jadi mengikuti. Nah, di sini bisa kalian lihat dari keluarga itu bisa terbentuk karakter. Jadi karakter dasarnya terbentuk seperti apa? Misalnya eh, anggota keluarga kalian atau orang tua kalian temperamental, emosional, otomatis anaknya juga emosional. Gitu. Misalnya keluarga menanamkan etika. Kalau ada etika, pasti tiap keluarga punya etika yang berbeda. Terus ada moralitas, sikap awal anak, itu akan dibentuk di lingkungan keluarga. Kasih sayang dan perhatian orang tua membentuk rasa aman dan percaya diri. Ya, kalau misalnya orang tua percaya diri, otomatis anak juga ikut percaya diri. Kalau misalnya lingkungan keluarganya aman, nyaman, pastinya anak akan merasa nyaman, senang tinggal di rumah. Oke, nah saya akan bertanya pada kalian, oke, tentang pembentukan karakter dasar yang ada di lingkungan keluarga. Oke, bisa. Ini waktunya kita sharing ya. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya ingin kalian berpendapat, kalian hubungkan dengan kehidupan kalian, ya. Nah, di sini kita bahas lingkungan keluarga. Nah, em, bisa nggak kalian ceritakan satu peraturan yang ada di rumah kalian? Ya, mungkin peraturannya bisa dari orang tua kalian, ibu atau bapak. Misalnya ada hal yang
kebiasaan yang dilakukan di rumah boleh, atau hal-hal yang mesti dilakukan di rumah boleh, atau misalnya hal-hal yang eh, misalnya contohnya ya, kalau misalnya habis makan harus cuci piring sendiri-sendiri itu ya. Itu salah satu peraturan rumah. Nah, kira-kira di rumah kalian ada nggak peraturan yang pokoknya kalian ingat sampai saat ini dan kalian ketika kalian merantau kalian tetap mengikuti itu, maksudnya melakukan hal itu, oke? Bisa silahkan angkat tangan kemudian ceritakan ya, nggak usah panjang-panjang. Kira-kira apa sih hal yang wajib dilakukan di rumah ya? Kalau misalnya tidak dilakukan, kalian bisa dihukum, dimarahin orang tua, begitu. Kebiasaan boleh ya, kebiasaan yang dilakukan di rumah. Misalnya makan bagaimana, makan bersama-sama kah, atau gimana? Coba diceritakan ya. Kalian kan dari daerah yang berbeda-beda. Pasti punya hal unik yang ada di rumah. Oke, silahkan angkat tangan. Setiap mahasiswa yang aktif akan saya nilai. Oke, silahkan siapa yang mau say something? Saya, Bu. Oke, Sandra, silahkan. Kalau dari keluarga, kami selalu diterapkan untuk menghormati orang yang lebih tua, maupun itu di dalam keluarga, di luar lingkungan keluarga, pokoknya di semuanya kami harus menghormati orang yang lebih tua. Oke, berarti Sandra eh, menghormatinya bisa dengan cara apa ya kira-kira? Misalnya? Mungkin dari cara kami berbicara, cara kami berperilaku terhadap orang yang lebih tua, Oke, menghormatinya. ya. Mungkin lebih mengalah ya, atau mendengarkan orang tua ya, lebih tua. Oke, thank you Sandra. Mungkin tadi saya lihat ada yang angkat tangan juga. Bisa silahkan. Siapa yang angkat tangan tadi ya? Langsung aja ngomong ya. Silahkan. Oke, nanti saya ingat siapa yang sudah bertanya, karena di akhir akan ada sesi kalian menyampaikan kesimpulan. Oke, who wants to say something? Siapa? Siapa? Yuk, mumpung pertanyaannya ini termasuk mudah. Oke, Mersiana, silahkan. Ya, Mersiana. Ya. Oke, Mersiana, suaranya belum diaktifkan ya. Tolong diaktifkan. Oke. Dari Ya. saya nih, Ha-ha. Hmm. kebiasaan saya di rumah saya itu orang tua saya mengajarkan saya itu eh, seperti eh, sopan santun sama orang tua, sama teman-teman, sama guru, pokoknya semua, pokoknya yang lebih kakak, sama peraturan-peraturan seperti memasak. Oh, eh, gitu. Berarti Mersiana memasak ya di rumah ya? iya, Oke. biasa memasak, Hah? sama kebiasaan juga kalau apa ya, aku Iya, diinget-inget santai aja ya, kayak ngobrol santai sama teman. Seperti itu. eh, Iya. Ya mungkin salah satunya memasak ya. Itu iya, memasaknya tiap hari atau ganti-gantian sama saudara gitu. iya, sama sama adik sama kakak biasa, kadang juga berantem gara-gara memasak, tapi Oh, ibuku selalu eh, terapkan aturan itu supaya nggak berantem, supaya nanti kalau merantau jangan selalu kalau udah satu kos sama adik sama kakak gitu, jangan berantem kayak sama kayak di di rumah gitu. Jadi kalau merantau itu saling menyayangi, saling, pokoknya nggak ada yang berantem berantem gitu. oke. Makanya Iya, itu iya, aja. iya. Baik, Mersiana. Wah, saya banyak belajar ya dengan Mersiana hari ini karena
Memasak itu adalah basic skill atau keterampilan dasar yang harus dimiliki, bukan hanya dimiliki oleh wanita ya, laki-laki juga harus bisa masak. Ya, sekarang kan zamannya bukan patriarki lagi, harus misalnya cewek aja bisa masak, tapi cowok juga harus bisa masak. Nah, keuntungannya si Mercy tadi diajarkan memasak, maksudnya diwajibkan untuk memasak, ya waktu merantau kan gampang ya, tidak usah beli-beli makanan, bisa memasak dan juga menghemat. Dan satu lagi yang saya dengar tadi, saling menyayangi ya ketika berada di rantauan, apalagi kalau bersama saudara itu saling menyayangi. Nah, biasanya kalau di luar rumah pasti jarang bertengkar karena senasib ya, merasa senasib, sepenanggungan, sama-sama menderita di rantauan, jadinya buat apa bertengkar. Jadi lebih baik saling bahu-membahu, saling bersatu. Jadi semua pekerjaan lebih ringan. Oke, thank you. Lagi satu ya. Satu orang lagi atau satu mahasiswa lagi, saya ingin mendengarkan ceritanya. Siapa? Silahkan. Oke. Ya, apa sih? Oke, siapa ini Sisilia Malo? Oke, silahkan disampaikan. Jangan lupa eh, diaktifkan kameranya. Ya, silakan. Selamat sore, Miss. Sore. Saya akan menceritakan sedikit peraturan dari keluarga saya yang masih saya terapkan sampai sekarang. Itu jangan bermalas-malasan, contohnya bangun pagi, biar rezekinya tidak dipatok ayam. Itu aja, Miss. Oke, bagus ya. Rezekinya tidak dipatok ayam ya. Saya pernah mendengar seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena ya ayam kan pagi-pagi bangun ya. Takutnya kamu dipatok kalau misalnya belum bangun. Enggak, I'm just kidding. Bercanda saja. Nah, itu juga bangun pagi kan memang itu sebuah kebiasaan yang harus ditanamkan atau sering dilatih. Nah, biasanya kalau bangun pagi tuh tubuh lebih fresh. Nah, kalau saya, actually I'm not a morning person. Saya bukan orang yang senang bangun pagi, tapi mau tidak mau harus bangun pagi. Ya karena ada pekerjaan, ada mengurus keluarga, jadi mau tidak mau harus bangun pagi. Nah, tapi boleh kok cheating-cheating, maksudnya sesekali bangun siang. Nah, dengan catatan tidak bekerja saat itu lagi liburan ya, kita perlu juga recharge. Iya, oke. Ada yang mau ngomong ya? Ya, kita perlu recharge. Oke, saya stop ngomongnya biar kalian yang lebih banyak ngomong. Oke, Verlin, do you want to say something? Silahkan diceritakan. Maaf Bu, saya baru bergabung ini malam, soalnya selama ini saya tidak ada di grup. Oke, iya. Ya, tidak apa, Iya. Verlin ya. Iya, Bisa lanjut mengikuti kelas saya ya. Oke, iya, semoga. makasih Bu. Oke, thank you juga. You're welcome. Ya, nah saya lanjut aja ya. Kan kita recharge. Kalau misalnya kita boleh cheating-cheating, boleh ya. Misalnya sehari bangun siang, ya untuk mengembalikan tenaga, kita bisa refresh our energi kita bisa di-refresh biar lebih, maksudnya kita bisa melanjutkan hari berikutnya dengan energi baru, semangat baru, dan lebih positif seperti itu. Nah, cheating ya, boleh diikuti, boleh enggak. Oke, kita lanjut aja ya ke materi berikutnya. Ya, bagi yang belum menceritakan nanti akan ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas pembentukan karakter dasar di lingkungan keluarga. Sekarang kita lanjut ke nilai dan sikap. Nah, melalui interaksi sehari-hari, anak belajar tentang tanggung jawab. Nah, tadi seperti yang kalian ceritakan tadi, dengan adanya peraturan itu, kalian bisa atau diharapkan untuk bertanggung jawab. Nah, tadi juga ada yang bahas rasa hormat ya, saling menghormati orang tua yang lebih tua. Itu berarti sudah masuk. Kemudian cara menghadapi konflik. Nah, di lingkungan keluarga itu juga diajarkan cara menghadapi konflik ya. Jika ada konflik, ada permasalahan, kalian diajarkan secara tidak langsung diajarkan untuk menemukan solusinya. Misalnya, anggaplah orang tua lagi bertengkar, kan bertengkar ada permasalahan, tapi lama-lama berbaikan. Nah, itu salah satu
konflik yang berakhir dengan solusi dan berakhir dengan damai. Itu dia. Nah, itu perlu kalian pelajari. Kemudian, nah ini kalau dibilang sih ini sekolah hidup pertama kalian ya, sebagai seorang individu, sebagai peserta didik, ini memang sekolah yang gratis, tidak bayar, kemudian kalian tidak merasa belajar, karena memang tidak terasa belajar ya, tapi kalian pasti banyak belajar. Begitu. Nah, kemudian stimulasi awal. Nah, di sini dukungan orang tua dalam bentuk, nah di sini ya, misalnya orang tua kalian mungkin kadang pernah mengajar kalian membaca, bercerita, bermain secara langsung, itu mempengaruhi perkembangan kognitif dan bahasa anak di usia dini. Nah, jadi biasanya ya, kalau di rumah kan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bukan bahasa Indonesia ya, pastinya ya. Seperti itu. Oh iya, saya ingin bertanya pada kalian. Di rumah kalian memakai bahasa apa ketika berkomunikasi dengan orang tua? Ya, Bahasa daerah, Miss. bahasa daerah. Tilan Siana. Apa nama bahasa daerahnya? Bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai. Mungkin bisa kasih tahu kita untuk selamat malam hari ini apa ya bahasa Manggarainya? Tak baby, Miss. Oke. Yang lain? Ada yang sama bahasanya? Tidak, Miss. Enggak ada. Oke. Berarti di rumah bahasa Manggarai. Ada nggak yang di rumah memakai bahasa Indonesia? Tidak ya. Saya rasa pasti memakai. Ada yang pakai bahasa Indonesia? Yawan? Nggak ada. Oke. Bagus ya, kalian masih melestarikan bahasa daerah kalian. Karena kalau misalnya di Bali, ada beberapa daerah yang orang tuanya tidak memakai bahasa daerah. Iya. Orang tuanya mengajarkan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa anak yang tidak bisa bahasa Bali. Seperti itu. Karena bahasa Bali juga susah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, tadi pilar pertama yang kita bahas yaitu lingkungan keluarga. Nah, sekarang pilar keduanya namanya lingkungan sekolah. Nah, itu kan levelnya, tingkatannya ya setelah belajar di lingkungan keluarga, pastinya lanjut ke lingkungan sekolah. Itu usia dini, misalnya TK di usia 4-5 tahun, atau mungkin bisa lebih muda daripada itu. Sekarang kan ada playgroup, bisa dimulai dari usia 3 tahun, bahkan 2 tahun itu sudah mulai sekolah. Tapi pastinya kalau usia dini atau di taman kanak-kanak itu tidak langsung belajar ya. Kebanyakan bermain, belajar sedikit masih. Nah, di sini. Nah, sekolah itu ya lingkungan pendidikan kedua ya setelah keluarga, tapi lebih terstruktur, lebih terorganisir dan pastinya formal ya. Formal di sini kalau di rumah kalian bebas berpakaian apa, kalau di sekolah sudah mulai memakai seragam, sudah mulai mengikuti peraturannya seperti itu. Nah, fungsi dari lingkungan sekolah ini adalah memberikan pembinaan intelektual. Intelektual kalian dibina. Intelektual itu seperti apa ya? Yang ilmu pendidikan itu yang intelektual. Kemudian ada keterampilan spesifik, itu diajarkan beberapa keterampilan. Kemudian di sini yang penting adalah sosialisasi yang terarah di luar lingkup keluarga, di luar keluarga ya. Pasti ini mulai kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian, ya bersosialisasi dengan guru, dan juga mungkin bersosialisasi dengan staf atau pegawai administrasi yang ada di sekolah. Oke. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi ada intelektual, di sini pembinaan ya, dibina intelektualnya. Seperti guru dan kurikulum dirancang untuk mentransfer ilmu pengetahuan, logika berpikir, dan keterampilan akademis yang teruji. Jadi diuji ya, misalnya dalam bentuk tes, diberikan tes, seperti itu. Kemudian interaksi sosial terarah.
tadi saya sudah sampaikan. Jadi sekolah ini memberi fasilitas ya untuk berinteraksi dengan guru, teman, kemudian kalian coba bekerja sama dengan teman-teman, bekerja sama. Contohnya mungkin waktu kerja kelompok itu bisa bekerja sama. Kemudian kepemimpinan, misalnya kalau kalian di sini ya, kalau kalian ingat dulu mungkin ada ketua kelas, itu juga salah satu cara untuk mengajarkan kepemimpinan. Jadi leader. Kemudian toleransi dalam komunitas yang lebih besar. Misalnya kalau di kelas kalian dulu waktu SD, misalnya ada yang beragama yang kalau mungkin kalau kalian kan di luar Bali mungkin kebanyakan Kristen atau Katolik ya. Nah, mungkin di sana ada yang beragama lain, yang minoritas. Di situ kan kalian diajarkan untuk toleransi, tidak saling membenci seperti itu. Kemudian pengembangan potensi. Nah, pengembangan potensi ini kegiatan non akademik ya, seperti ekstrakurikuler, laboratorium, kemudian ada fasilitas pendidikan, mungkin lab komputer atau apa seperti itu. Kemudian potensi unik peserta didik dapat diidentifikasi dan dikembangkan secara optimal. Mungkin kalau kalian sukanya menggambar, mungkin kalian ikut ekstra menggambar. Kalau suka sport, olahraga, mungkin kalian sepak bola atau basket, berenang dan lain sebagainya. Itu selain belajar, ya, belajar ilmu pendidikan, kalian juga mempelajari hal yang disebut dengan non akademik ya, seperti ekstrakurikuler. Itu dia. Sekolah saya tidak begitu membahas. Oke. Kemudian kita lanjut ke pilar ketiga. Biasa ya saya kalau misalnya ada di otak saya muncul, langsung saya tanyakan ke kalian. Oke. Nah, di sini yang ketiga, masyarakat. Setelah sekolah, pasti nanti kalian akan terjun ke lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada peluang interaksi dengan realitas kehidupan yang lebih luas. Beda dengan di sekolah kan lebih sempit ya. Kalau di masyarakat lebih luas, kemudian karakter orang lebih banyak, kalian juga bergaul dengan orang-orang yang umurnya berbeda, mungkin lebih tua atau lebih muda. Biasanya lingkungan masyarakat ini dimulai ketika atau saat kalian bekerja, itu juga. Atau kalian sebagai, kalau di Bali ada namanya ibu PKK ya, kayak perkumpulan ibu-ibu di suatu daerah atau di suatu desa atau di mana itu ya, itu perkumpulan itu akan bertemu dengan berbagai macam ibu-ibu kalau kalian udah menikah. Nah, mungkin itu ya perkumpulannya. Kemudian kalau di sini dibilang lingkungan masyarakat itulah wadah untuk mengaplikasikan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, kalian kan sudah dapat ilmunya di sekolah. Sekarang kalian coba mempraktekkannya secara langsung. Nah, pertanyaannya apakah ilmu yang kalian sudah dapat di sekolah itu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan? Nah, itu kadang-kadang mungkin secara tidak sadar guru ataupun mungkin dosen yang lupa hanya memberikan teori-teori saja, tapi ternyata teori-teori tersebut tidak bisa digunakan. Maka dari itu kita di sini sebagai dosen dituntut ya agar memberikan teori yang dapat atau nantinya dapat digunakan di masyarakat. Jadi ya kalian ketika diterjunkan ke masyarakat nggak linglung kayak ngapain ya saya ya, apa yang mesti saya lakukan gitu kan. Jadi kalian sudah tahulah mesti ngapain. Nah, nanti kan kita juga ada ya sebelum kalian tidak usah menunggu sampai tamat kuliah. Kita nanti atau nanti di semester berapa ya? Semester 5 nanti ada program MBKM. Kalian akan magang seperti itu, magang bisa di kantor, bisa di sekolah. Kemudian semester 7 sudah mulai praktek mengajar seperti itu. Jadi kalian akan kami terjunkan, kami ajak kalian langsung ke masyarakat, kemudian menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami ajarkan. Itu sih ya keinginan kami. Jadi nanti kalian tidak hanya belajar di kampus, tapi coba belajar di luar kampus. Nah, itu adalah program MBKM. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama aspek fisik dan alam. Ada lingkungan alam,
fasilitas publik, kemudian infrastruktur yang memberikan konteks belajar tentang keberlanjutan, geografi, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Itu dia. Kemudian budaya dan seni. Di sini ada seni, tradisi, ilmu pengetahuan lokal, kaya memperluas wawasan peserta didik, menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman identitas. Kemudian ada aspek sosial dan organisasi. Nah, di sini ya, tadi kan saya sudah kasih contoh seperti Ibu PKK itu ya. Kalau di sini ada kelompok bermain, organisasi pemuda, kegiatan sosial. Nah, di sini memungkinkan peserta didik melatih keterampilan, kewarganegaraan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Jadi kalian berlatih bertanggung jawab ketika berinteraksi dengan lingkungan masyarakat ini. Oke, di sini saya muncul pertanyaan di kepala saya yang berhubungan dengan aspek budaya dan seni. Nah, kalian kan termasuk sudah, kalau tanpa kalian sadari ya, kalian sudah terjun ke daerah yang berbeda. Kalian kan berhubungan dengan masyarakat yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini, kalian tidak lagi berada di daerah kalian. Dan otomatis kalian kan bertemu dengan warga masyarakat baru. Maksudnya warga masyarakat mungkin di Bali ini, di daerah mana kalian tinggal, itu kan saya tidak tahu di mana. Nah, itu kalian ketemu orang-orang baru ya. Kan kalian merantau ini ya. Merantau ke Bali, pastinya bertemu dengan orang baru, dengan tradisi mereka yang berbeda, yang unik atau aneh. Kemudian mungkin kalian biasanya di daerah kalian tidak melakukan hal itu, tapi kok di Bali begini gitu. Nah, ini termasuk culture shock. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah kalian pernah, mungkin di luar orang Bali ya, kalau ada orang Bali mungkin tahan dulu ya, nanti ada pertanyaan berbeda untuk yang orang Bali. Nah, ini untuk orang atau mahasiswa dari luar Bali. Apakah kalian punya culture shock atau pernah mengalami culture shock ketika pertama kali ke Bali, kalian berinteraksi dengan masyarakatnya, mungkin masyarakat di lingkungan kos kalian atau di lingkungan kontrakan kalian, itu pernah nggak kalian mengalami culture shock? Culture shock ini kalian menemukan budaya yang berbeda atau tradisi atau kebiasaan yang berbeda di Bali yang kalian sampai tercengang. Tercengang itu kaget gitu ya, kaget. Wah, kok ada yang seperti ini ya gitu. Ada nggak? Mungkin bisa cerita ke saya ya. Culture shock yang kalian alami ya ketika kalian berada di Bali. Oke. Tahu culture shock kan? Shock lah, pikir, oh begini. Oke. Ada? Saya, Oke, siapa yang mau ngomong silahkan. Langsung saja. saya, Oke, Yawan, silahkan. saya pertama sampai di Bali itu kaget ketika kalau di Sumba kan permisi, kalau luda kan tidak ada larangan begitu. Kalau di sini tidak boleh luda di dekat pura begitu. Kaget saja. Apa-apa? Tadi saya tidak dengar dekat pura sebelumnya. Tidak boleh apa? Kalau tidak boleh luda, misalnya Oh, sama juga waktu itu saya pernah kerja sama orang Bali juga. iya. Terus kalau misalnya masuk pura tidak boleh lepas rambut. Terus perempuan kalau lagi haid tidak boleh. Terus kalau setelah haid harus keramas baru bisa masuk pura begitu. Oke, iya, iya, iya. Betul, betul. Terima kasih ya, Ya, Yawan. Bu. Oke, itu termasuk culture shock. Ya, itu perlu dipelajari. Biar kalian tidak disuka. Nanti kalau misalnya kalian tetap melanggar, takutnya kalian dibenci, ya, dibenci dan tidak disenangi oleh warga masyarakat di sini seperti itu. Jadi harus diturutin. Misalnya kalau tidak boleh, tidak boleh. Jangan coba melanggar karena di Bali itu istilahnya kepercayaan ya. Intinya di mana bumi kalian dipijak, kalian harus mengikuti apa peraturan yang ada di sana. Karena akan ada efek sampingnya, percaya nggak percaya. Tapi saya rasa jangan dicoba. Ya, don't try to untuk mengabaikan apa saja yang tidak boleh ya.
Karena kan kalau di pura itu tempat suci, jadi jangan sampai ketika kalian haid, kalian masuk. Gitu. Sama juga kalau di pura, kalau di objek wisata yang berhubungan pura ya, kalian harus memakai kamen atau kain. Makanya kan ada disediakan kain itu juga. Oke, bagus ya Yawan ya. Mungkin ada punya culture shock yang lain yang bisa disampaikan. Oke, Agnesia, silahkan. Dulu saya punya teman kerja, Miss. Dia orang Mm-mm. Karangasem. Terus Mhm. saya pernah ke kosnya dia, main ke kosnya dia. Terus saya beli bakso sapi. Ternyata nggak makan sapi. Oke, iya, makasih Agnesia. Nah, di Bali sebenarnya memang tidak boleh makan sapi, tapi hanya beberapa orang tertentu. Jadi jangan heran ya. Jadi ada yang boleh makan sapi, ada yang tidak. Ada yang berhubungan dengan agama, ada juga yang berhubungan dengan misalnya seperti suami saya ya, kalau makan sapi tiba-tiba pusing seperti itu. Jadi mungkin secara kesehatan juga ya, nggak ngerti gimana. Jadi istilahnya tidak makan sapi. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan ceritanya tentang culture shock when you are shocked, ya. Ada nggak kira-kira? Sebelum saya mungkin dengarkan komentar. Oke, Petrus Pantas. Mau sharing? Silahkan. Dari saya Bu, Hmm? eh, saya pernah apa namanya, paling sih di pas hari Nyepi ya. Soalnya saya pernah sebelumnya di tempat-tempat lain saya belum pernah ngalamin yang Mhm. namanya pas Nyepi itu nggak boleh keluar. Jadi di sini Hmm. baru saya bahwa Nyepi itu nggak boleh ada yang keluar atau beraktivitas seperti biasa. Itu sih yang pernah saya temuin hal-hal yang baru Oke, selama di Petrus, Bali. boleh tanya sudah berapa lama di Bali? Tinggal di Bali? Udah 5 tahun. Oke, berarti pengalaman pertamanya langsung langsung tahu Hari Raya Nyepi, Nyepi ya, merayakan Nyepi juga ikutan, walaupun tidak agama Hindu ya, tapi mau tidak mau harus ikut ya, karena memang kan di Bali semuanya memang ketat, semuanya kompak, pada saat Nyepi semuanya off, ya bahkan bandara pun off, jadi tidak ada penerbangan. Jadi memang itu bagus ya kalian coba ya mungkin bagi yang baru-baru tinggal di Bali, coba rasakan bagaimana rasanya Nyepi, rasanya gelap-gelapan. Eh, rasanya memang tenang ya, tenang banget. Langitnya bagus, maksudnya ada bintang-bintang itu coba kalian rasakan. Terutama yang paling terasa sebenarnya bukan di desa ya yang terasa nyepi, tapi di kota. Karena saya sempat membedakan antara di kota dan di desa. Lebih tertib di kota. Di kota memang benar-benar tidak boleh lampunya hidup kecuali kalau punya bayi itu boleh, tapi tetap harus info atau memberitahu apa namanya petugas di Banjar ya bahwa punya bayi jadinya mau tidak mau harus menghidupkan lampu. Tapi kalau di kota lebih tertib. Kalau di desa masih ada yang beberapa yang begitu ya, yang tidak mengikuti. Oke, tapi saya harap bagi kalian ikut saja peraturan yang ada di tempat kalian tinggal. Nah, nikmati saja. Jangan anggap itu beban. Oke, kita lanjut saja ya. Ternyata hampir jam 7.30. Oke, saya harus ngebut ini menjelaskannya. Oke, pilar pilar ketiga sudah. Sekarang kita lanjut ke pilar berikutnya. Nah, sudah pilar ketiga aja sampai ya. Berarti sekarang sudah ke fungsinya. Fungsi krusial atau fungsi penting lingkungan pendidikan. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya rasanya. Oke. Nah, kalau dibilang secara keseluruhan lingkungan pendidikan ada 4 fungsi utama. Dan keempat fungsi itu saling terkait, yang dimana memastikan keberhasilan proses belajar mengajar dan pembentukan individu yang utuh. Ya, nggak mungkin tercerai-berai ya, maksudnya pisah-pisah harus utuh. Jadi satu individu. Oke, apa saja? Nah, di sini ada yang pertama memfasilitasi proses belajar. Nah, seperti tadi di lingkungan sosial, sekolah ya,
Dia menyediakan sumber daya, konteks yang memadai bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan materi pelajaran dan mendapatkan pengalaman yang praktis. Oke, kemudian pembentukan karakter seperti tadi karakternya terbentuk, ya. Jadi kalau sudah karakternya bagus, nanti lingkungannya akan jadi positif, lebih harmonis. Kemudian ketika ingin menanamkan disiplin itu lebih cepat, lebih mudah, dan juga nanti individunya akan lebih berempati dengan hal-hal yang sensitif seperti itu. Kemudian nilai-nilai moralnya terbentuk, ya. Jadinya kalau sudah bermoral, otomatis nanti hidup bermasyarakatnya akan lebih mudah, tidak akan terjadi konflik di masyarakat seperti itu. Kemudian pengembangan potensi, ya, potensinya. Jadi di sini sekolah itu memberikan kesempatan dan motivasi ya untuk peserta didik untuk menggali, mengasah bakat dan keterampilan alami mereka. Seperti tadi ada ekstrakurikuler, jadinya tahu, oh bakatnya di mana, seperti itu. Selain bakat, maksudnya di akademik, di pelajaran itu. Kemudian pencapaian tujuan, di sini menjadi katalisator yang memastikan peserta didik mencapai standar akademik. Katalisator itu kayak seperti penghubung ya, untuk mencapai standar akademik ya pelajaran, kemudian non akademik yang ekstrakurikuler, dan semuanya akan berjalan optimal, itu fungsinya. Kemudian di sini sinergi 3 lingkungan itu menciptakan ekosistem pembelajaran, ya. Dari 3 lingkungan itu proses pembelajaran juga terjadi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada saya buatkan gambarnya, ya. Nah, dari sekolah, keluarga, masyarakat akan ada perhatian emosional, lingkungan yang aman, kemudian sebentar, tumbuh lebih optimal, maksudnya perkembangan pola pikirnya lebih optimal. Nah, itu namanya sinergi pembelajaran. Jadi, gabungan dari ketiga lingkungan ini akan ada muncul ketiga ini ya, perhatian emosional, lingkungan aman, tumbuh optimal. Nah, itu disebut dengan sinergi pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada studi kasus peran keluarga dalam motivasi belajar. Jadi kita hubungkan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di sini fokus pada dukungan emosional. Dukungan emosional yang stabil dari keluarga memiliki korelasi langsung dengan tingkat motivasi dan ketahanan belajar anak di sekolah. Oke, di sini ada keterlibatan aktif. Orang tua secara teratur berkomunikasi dengan guru, memantau kemajuan anak, menunjukkan hasil akademik yang lebih baik. Jadi di sini orang tua jangan hanya diam, tapi juga tetap berkomunikasi. Kalau sekarang kan lebih canggih ya. Kalau dulu kan orang tua harus pergi ke sekolah. Kalau sekarang sudah ada grup WhatsApp antara guru dan juga orang tua. Nah, di situ bisa terjalin komunikasi, terus orang tua bisa tahu gimana sih perkembangan anaknya. Itu dia juga. Jadi orang tua di sini harus ikut berperan ya. Jangan hanya mengandalkan atau menyerahkan ke guru saja, tapi ikut serta aktif. Kemudian menciptakan budaya baca. Nah, di sini kalau di Indonesia kayaknya budaya baca nggak begitu ada ya, tapi kalau di luar negeri dari kecil anak-anak sudah diberikan buku, sudah ada sejenis perpustakaan kecil di rumahnya. Ini saya pernah ketika saya kuliah, kalau misalnya punya anak nanti coba diperkenalkan budaya membaca. Nggak perlu teks kan belum bisa ya anak kecil ya, tapi dengan buku bergambar seperti bedtime story. Kalian tahu bedtime story itu seperti menceritakan ya, atau dongeng sebelum tidur itu mesti diberikan. Walaupun mereka tidak bisa baca, tapi kita yang membacakan cerita. Otomatis, ya, otomatis ketika diajarkan budaya membaca, maksudnya setiap malam diceritakan, otomatis dia belajar, maksudnya dia senang membaca lama-lama. Dari dibacakan, nanti lama-lama anak ini suka membaca. Karena sudah dijadikan kebiasaan ya. Setiap malam diceritakan, lama-lama dia ingin membaca sendiri. Gitu. Tapi di Indonesia masih belum. Mungkin harapan saya ketika kalian punya anak,
cobalah dikasih bacaan atau diberikan dongeng sebelum tidur. Jangan diberikan HP atau menonton aja. Oke, kemudian penetapan ekspektasi positif. Menetapkan harapan yang realistis namun menantang motivasi anak untuk berjuang tanpa menimbulkan tekanan berlebih. Nah, kadang orang tua itu punya ekspektasi atau pengharapan yang terlalu tinggi sehingga anak itu tidak bisa mencapainya atau menggapainya. Misalnya orang tuanya ingin anaknya ranking 1, ya. Orang tua ingin anaknya pintar di segala mata pelajaran. Padahal tidak bisa seperti itu. Nah, tiap anak itu punya bakat ya, misalnya dia punya kesukaan di bidang apa, di mata pelajaran apa. Jadinya tidak bisa orang tua itu memaksakan harus pintar di semua pelajaran. Coba kalian bayangkan, ketika kalian jadi siswa, apakah kalian menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah? Pastinya enggak ya. Pasti ada mata pelajaran yang dibenci, ada mata pelajaran yang disenangi. Itu. Ini ya sebagai orang tua ya, jangan terlalu menekan anak. Sesuaikan. Tetap beri yang positif, jangan lembek juga, jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. In the middle. Ya, antara lembek dan keras yang sedang-sedang saja. Tetap memberi motivasi, tapi jangan membuat mereka tertekan. Begitu. Seperti kami juga, walaupun kami bukan orang tua kalian, tapi kami dosen kalian kadang-kadang berpikir punya ekspektasi tinggi terhadap kalian, tapi kita berpikir juga, oh jangan terlalu memberikan sulit-sulit ya untuk kalian. Ya, coba kita dari dasar dulu diajarkan bahasa Inggris. Nanti lama-lama kita naikkan level pengharapan kita ke kalian. Itu. Nah, kemudian mengajarkan keterampilan hidup. Nah, seperti tadi, kalau di sini kan manajemen waktu, diajarkan kalian bangun pagi, seperti yang ada kalian cerita tadi. Dari kecil sudah diajarkan bangun pagi ya, itu bagus. Kemudian kalian diajarkan memasak, wajib memasak, itu juga salah satu keterampilan hidup atau basic skill in your life atau basic life skill. Kemudian keterampilan organisasi. Organisasi itu ikut organisasi ya, kalau di sekolah kan ada OSIS, yang kecil organisasinya, kemudian lama-lama ikut organisasi seperti di Bali ada Banjar kayak gitu kan. Itu salah satu kunci keberhasilan ya di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini tanggung jawab bersama mewujudkan pendidikan berkualitas. Nah, setiap elemen atau setiap lingkungan itu punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, kalau ada satu pihak atau satu lingkungan yang mengganggu proses perkembangan itu, jadinya tidak bagus jadinya ya. Oke, di sini apa sih tanggung jawab keluarga? Di sini keluarga bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar, menanamkan nilai moral, membangun fondasi emosional yang kuat. Itu dia, sekolah pasti pembelajarannya harus diberikan yang bagus, metodenya bagaimana, kemudian pembelajarannya harus inovatif ya. Jadinya kemudian lingkungan fisiknya ya, misalnya kelasnya bersih ya, sejuk, nyaman, kursinya bagus, itu juga tanggung jawab sekolah. Kemudian masyarakat, misalnya di masyarakat kan perlu diberikan fasilitas ya, mungkin transportasinya bagus, kemudian lingkungan sosialnya yang kondusif ya, tidak terjadi SARA, seperti itu. Dan juga lingkungan masyarakat ini merupakan mitra yang bisa mengawasi lingkungan sekolah. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dan aksi nyata. Nah, di sini semua pilar atau lingkungan itu harus bahu-membahu saling bekerja sama. Yang tujuannya untuk menciptakan generasi yang unggul. Ya. Di sini lingkungan pendidikan yang efektif adalah hasil dari upaya kolektif, sinergi yang berkelanjutan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penguatan interaksi di antara ketiganya adalah investasi terbaik untuk masa depan ya. Seperti yang saya sampaikan, harus tetap bekerja sama. Dan di awal saya sempat sampaikan semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berdiri berbarengan, harus balance. Nah, di sini ada beberapa
sejenis tips ya, terutama untuk orang tua, untuk lingkungan, dan juga masyarakat. Itu dia, seperti orang tua, di sini sebaiknya orang tua meluangkan waktunya ya untuk 10 menit setiap hari untuk mendengarkan cerita anak tentang hari di sekolah mereka. Nah, kadang di sini ada anak-anak yang tidak mau terang-terangan ya, nggak mau cerita dengan orang tuanya, merasa koknya banyak hal yang dirahasiakan, berbohong kebanyakan, dan enggan untuk bercerita. Ada seperti itu. Saya harap kalian merupakan anak yang maulah setidaknya cerita dengan orang tua. Itu ya. Jadinya orang tua mungkin bisa luangkan waktu, nggak mesti harus menyediakan waktu full 10 menit ya. Bisa mungkin saat makan bareng, makan malam seperti itu. Di situ cerita-ceritalah mereka. Kemudian untuk guru dan sekolah bisa menyelenggarakan seminar untuk orang tua yang fokus pada keterampilan pendampingan belajar di rumah ya. Jadi di sini untuk mengajarkan itu bukan hanya tugas guru, tapi orang tua di rumah. Maksudnya seperti ini ya, ketika mengerjakan tugas yang dikasih oleh sekolah atau oleh guru itu, nanti di rumah orang tua juga harus mendampingi. Jadinya nggak mesti di sekolah aja belajar, tapi di rumah juga belajar. Misalnya ada tugas, ada PR, itu dibantu dikerjakan. Kan selain misalnya PR-nya selesai kan juga terjadi bonding. Maksudnya bonding itu ada ikatan ya antara orang tua dan anak. Oh, saya dibantu oleh orang tua saya, jadinya pekerjaan rumah saya bisa selesai begitu. Sambil menanamkan nilai moral dan nilai-nilai yang lain. Kemudian untuk komunitas bisa diaktifkan kembali ya kegiatan kelompok belajar atau ekstrakurikuler berbasis komunitas yang terbuka untuk semua siswa. Maksudnya di sini istilahnya ini masih di sekolah ya, bukan di masyarakat. Dibuatkan komunitas yang mirip dengan yang ada di masyarakat. Jadi otomatis nanti ketika terjun ke masyarakat, jadinya siswa itu tidak merasa asing lagi. Tuh. Oke. That's all ya. Itu materi kita hari. Ya. Seperti minggu sebelumnya, saya ingin mendengar kesimpulan kalian ya. Kesimpulan kalian tentang materi hari ini. Apa yang kalian ingat dari beberapa menit yang lalu saya jelaskan apa yang nempel di otak kalian. Bisa dari materi saya, bisa dari cerita-cerita teman kalian. Oke, silahkan. Mungkin Saya, Bu. ya silahkan. Julita ya dulu ya. Oke. Adelvina Dapa, Julita Linde, dan Adelvina Dapa. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Adelvina Dapa. Oke, Adelvina Dapa, silakan. Jadi baik, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama tentang pilar keluarga, di mana kita menggunakan bahasa sehari-hari yang baku dan benar. Terus yang kedua pilar lingkungan sekolah, yang kedua pilar lingkungan sekolah, di mana kita tahu bahwa itu merupakan pendidikan kedua yang terstruktur dan formal. Yang ketiga tentang pilar lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat aspek fisik dan alam yang memberikan konteks untuk belajar. Fungsinya yang pertama tentang memfasilitasi proses belajar, di mana penjelasannya tentang menyediakan sumber daya dan konteks yang memadai bagi peserta didik. Dan yang kedua, pembentukan karakter. Sekian dari saya, Ibu. Wah, terima kasih Julita. Sangat menyimak, sudah mencatat ya. Itu hal Adelvina baik Dapa, Bu. ya. Ya. Apa tadi? Devina Dapa. Ya. Iya. Bagus ya. Sudah mencatat, jadinya lebih tahu. Oke, siapa? Agnesia sudah angkat tangan, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya kesimpulannya tadi, peran pendidikan, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat merupakan peran yang saling melengkapi, yang sangat penting untuk meningkatkan individu yang lebih baik, seperti sikap jujur, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Itu saja.
Oke, tadi mengambil beberapa keyword atau kata kunci di bagian kesimpulannya. Oke, thank you Agnesia. Verlin Jola Anaria, silahkan. Oke, silahkan dimulai. Ah, tidak ada suara ya, Verlin. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Bisa diaktifkan. Bisa ya, Verlin? Oke, Ya, Bu. silahkan. Jadi kesimpulan dari materi tadi bahwa lingkungan pendidikan yang efektif adalah hasil dari upaya kolektif ya dan energi yang berkelanjutan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hmm. Oke, thank you. Berarti sudah bersinergi ya. Tadi sudah masuk yang saya sampaikan. Thank you, Verlin. Iya, makasih Bu. Oke, lagi satu ya ini ya. Sitri, silakan. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Bisa? Oke, silahkan. Saya menyampaikan tentang yang Ibu tadi tentang tanggung jawab bersama mewujudkan pendidikan berkualitas. Setiap elemen dalam ekosistem pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Dengan bayan salah satu pihak dapat mengganggu proses perkembangan holistik peserta didik. Oke, jadi tidak boleh ada yang satu lingkungan mengganggu ya, karena semuanya akan gagal atau tidak berjalan dengan mulus. Thank you, Sitri. Ya, eh, segitu aja ya, atau itu saja kesimpulan dari kalian, karena waktu kita terbatas, ini sudah jam 7.30, karena kan setelah ini ada mata kuliah yang lain, jadinya kita akhiri saja ya sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah cerita, sudah sharing-sharing, sudah menyimak penjelasan saya, dan juga bagi kalian tadi yang sudah memberi kesimpulan. Nah, bagi yang belum speak up or say something atau belum aktif, mungkin bisa minggu depan. It's okay, you can do it later on, bisa minggu depan. Intinya kalian setiap minggu ada aktif begitu ya. Karena kan saya melihatnya bukan dari kehadiran kalian saja, tapi bagaimana kalian aktif di kelas, bagaimana kalian berinteraksi juga dengan saya sebagai pengajar dan juga dengan teman-teman. Oke, mungkin minggu depan saya ingin misalnya kalau ada yang berkomentar, nanti ada yang merespon. Merespon itu mungkin memberikan komentar lagi ya, misalnya pendapat pendapat kalian tentang pendapat orang lain. Jadi saling mengomentari pendapat yang sudah berpendapat, begitu ya. Jadi kalau temannya berpendapat, coba dikomentari. Mungkin kalau misalnya kurang setuju bisa disampaikan kurang setuju. Jadinya akan ada interaksi, akan ada atau akan ada diskusi yang lebih hot ya, lebih panas. Oke, sebentar lagi saya akan sharing sharing saya akan send atau mengirimkan absennya. Tadi kalian sudah ingat kan harus em, upload bukti foto kehadiran kalian ya. Tadi sudah ya, kan cukup 2 foto saja diupload. Bagi yang belum mungkin nanti bisa dicari sekarang ya. Oke, atau mungkin bisa minta teman, kan bisa ada terlihat tampang kalian waktu tadi. Terutama ketika saya menjelaskan itu di capture atau di screenshot, ya di screenshot jadinya nanti foto itu bisa diupload di absen. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu. Jadi ini bisa bukti bukti untuk saya bahwa kalian segitu hadir. Oke. Ini segini. Oke, siap-siap ya. Diaktifkan kameranya. Saya hitung 3, 2, 1. Go.
Oke, saya simpan dulu untuk kalian. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya? 9. Oke, tidak valid katanya. Saya ganti. Iya, saya simpan di D ya biar. Oke ya, saya stop recording.